Saya sebetulnya, tidak terlalu banyak punya hobi. Hobi saya bekerja. Wah. Jujur, punya orang tua yang memiliki, rumah makan, restoran. Saya bangun pagi jam 4 subuh, bantu orang tua beli beras ke pasar, beli cabai, beli ayam, dan juga beli ikan. Kemudian sembelih ayamnya, bersihkan sendiri. Kemudian setelah selesai, taruh ke dapur, dipotong-potong sama orang tua. Hobi saya itu aja. Itu masih Masih SMP. SMP, Pak ya? Ada pantunnya Minang. Ya, Karato pada dahulu berbuah berdua belum. Merantaulah bujang dahulu di rumah pengguna bel. Ada perbedaan pola menghadapi orang nggak, Pak? Sama orang Sulawesi, sama orang Kaltim, gitu. Kuncinya petakan dulu. Paham dulu. Hormati ada istiadat orang. Oke. Karena satu daerah lain lubuk, lain ikannya, ya kan? Lain padang, lain belalangnya. Ya, kalau sama keluarga mereka nonton. Kalau malas keluar kita nonton Netflix. Itu sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Kita kembali ke channel Mari Bicara Media Kaltim. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Orang nomor 1 di Kalimantan Timur, Pak PJ, Gubernur Pak Akmal. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Pak Akmal Malik ini merupakan, kalau saya pribadi Pak, sampai sudah menjalankan tugas dengan baik sekali. Terus di kalangan media juga, di kalangan teman-teman media juga sangat responsif dengan kita. Nah, kali ini kita pengen ngobrol Pak, sisi lain ya. Maksudnya, kalau di media-media lain kan di podcast sebelumnya Bapak bicara soal bagaimana program-program untuk Kaltim, bagaimana soal orkestrasinya. Nah itu Pak, istilah itu sangat saya ingat sekali, orkestrasi untuk sebuah pihak untuk pembangunan di Kaltim. Nah sebenarnya yang kita pengen tahu sebenarnya sisilan dari Bapak itu awal mula dari Bapak berkarir sebagai ASN Pak. Iya. Iya, kan Bapak aslinya dari Sumbar. Iya. Iya. Terus sempat juga ke Mamuju. Iya. Terus ke Kaltim. Jadi kita menilai pengalamannya luar biasa, apalagi bertemu sama beragam suku Pak ya, beda-beda suku, terus pastinya penyesuaian juga beda-beda. Iya. Nah bisa Pak ceritakan Pak, kenapa sih awalnya Bapak memilih sebagai ASN itu? Menjadi ASN itu bukan pilihan. Oh, oke. Menjadi ASN itu adalah jalan hidup. Jalan ini. Saya selalu mengatakan jujur dari awal, saya tidak pernah bercita jadi ASN. Bahkan selesai menyelesaikan studi saya di SMA, saya memilih bekerja. Jadi saya bekerja, merantau sebagaimana kebanyakan orang Minang, merantau ke Jakarta, menggeluti beberapa bisnis tekstil, dan kemudian terjadilah kecelakaan itu. Artinya setelah saya menjalani bisnis tekstil bersama teman-teman, alhamdulillah cukup bagus. Tiba-tiba datang teman seorang sahabat menawarkan untuk ikut tes APDN nasional. Coba-coba saja. Alhamdulillah dari kota Bukit Tinggi itu 86 orang peserta, cuma saya sendiri lulus. Ya, jadi kenapa saya katakan ini menjalankan takdir saya memang di menjadi ASN. Waktu itu dinas apa itu Pak? Enggak, saya kerja. Saya kerja perdagangan tekstil di Bukit Tinggi dan juga dari Tanah Abang Bukit Tinggi. Tiba-tiba ditawarkan. Jujur, saya cuma coba-coba saja. Ya. Dan alhamdulillah lulus dan orang tua merestui karena dari 5 saya bersaudara tidak ada satupun yang pegawai negeri. Nah, jadi beliau minta saya menjadi pegawai negeri sampai sekarang. Ya. Kedua dari 5 bersaudara. Nah ini Pak, Bapak kan sebelumnya besarnya di sana Pak ya. Berarti Ya, di Sumatera Barat. Berarti pada waktu masa muda Bapak ada juga hobi-hobi seperti layaknya anak muda yang lain waktu itu. Saya sebetulnya tidak terlalu banyak punya hobi. Hobi saya bekerja. Jujur, punya orang tua yang memiliki rumah makan, restoran. Saya bangun pagi jam 4 subuh, bantu orang tua beli beras ke pasar, beli cabai, beli ayam, dan juga beli ikan. Kemudian sembelih ayamnya, bersihkan sendiri. Kemudian setelah selesai, taruh ke dapur, dipotong-potong orang tua. Hobi saya itu aja. Itu masih SMP. SMP Pak ya? SMP. Jadi mulai SMP saya hampir tiap pagi karena
kakak perempuan itu kan kakak perempuan saya itu kan sekolah. Di Minang itu kan kalau perempuan kan dimanja. Jadi saya anak laki-laki pertama, ya kita harus kerja keras. Jadi setiap pagi bantuin orang tua, almarhum ibu, belanja ke pasar, beli beras, cabai dan bahan-bahan lainnya. Lalu kemudian antar ke dapur, bantu bersihkan. Ya itu lah. Jadi kalau ditanya hobi saya apa? Nah, ini menarik ya. Kan Bapak bahkan dan Bapak itu merantaunya sudah ASN. Oh enggak, saya waktu itu merantaunya sampai SMA. Kamu di sini. Sampai SMA merantau ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Bukit Tinggi, bukan kampung halaman ya. Saya aslinya di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi, Darmasraya. Nah, tapi merantau ke Bukit Tinggi, kemudian dari Bukit Tinggi sekolah ke Bandung. Dapat beasiswa. Tugas belajar 3 tahun, kemudian balik lagi ditugaskan di Parang-Pariaman. Saya nggak mau pulang kampung, karena memang hobi saya bekerja. Oh, di kampung itu bekerja susah, karena orang kenal kita semua kan. Akhirnya saya kembali bekerja di Pariaman, sempat jadi kepala desa, PJS kepala desa, karena kepala desa mundur. Kemudian alhamdulillah 2 tahun menjadi kepala desa terbaik, ya terbaik. Kemudian diberi beasiswa kuliah lagi ke Jakarta. Itu pengabdian pertama Pak ya? Pengabdian pertama. Kalau nggak salah umurnya masih 24. Ya. Ya. Iya. Masih bujangan. Masih bujangan Pak. Sudah jadi kepala desa. Sudah PJS kepala desa. Oke, yang menarik Pak. Di umur segitu dengan tanggung jawab yang menurut ya itu bukan tanggung jawab yang kecil. Ya. Tantangannya pada awal-awalnya ya. Ya, tantangannya adalah menyesuaikan dengan kondisi sistem. Sistem pemerintahan desa yang biasanya elektif, tiba-tiba kita appointee oleh Pak Camat. Pak Camat tugasnya saya. Membangun trust itu hal yang tantangan utama. Membangun trust dari staf, membangun trust dari tokoh-tokoh masyarakat, dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Itu tantangan sebagai pemimpin. Kayaknya itu Bapak ketempuh sudah. Alhamdulillah, saya berterima kasih sekali bertugas di daerah sana, dan saya diberikan ruang untuk belajar bagaimana membangun kolaborasi, membangun sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan staf saya, ya, walaupun stafnya cuma 6 orang, ya, kemudian juga dengan masyarakat. Itu sebuah pengalaman yang selalu saya ingat. Kuncinya adalah pendekatan kolaborasi. Pak, kini Bapak sering bertugas di daerah yang berbeda. Iya. Yang pertama keluar dari Sumatera itu Jakarta. Bandung pertama. Di Bandung pertama. Ada momen-momen yang mengesankan di awal-awal. Ya pastinya sebagai remaja ya kita gampang jatuh hati, karena kalau Bandung kan ceweknya cantik ya. Tapi ya apa boleh buat, bagi saya gini, orang Minang itu mobile, tapi ketika kita punya taruhlah senang di hati, terus ketika mau serius orang tua nggak mau lepas. Kenapa? Kali bawa merantau. Nah, jadi tapi saya ingin katakan kami kebetulan milik budaya merantau. Ada pantunnya Minang. Ya, Karato madang dahulu, berbuah berbunga belum. Merantaulah bujang dahulu, di rumah berguna belum. Jadi silakan merantau dulu, kamu di rumah belum digunakan. Maka itulah yang menjadi filosofinya kita untuk kalau Anda ingin berguna, Anda keluar dulu. Ya. Anda belajar yang banyak. Ya, Anda belajar banyak, belajar tentang leadership, belajar tentang adaptasi, belajar mencari semang, belajar mencari teman dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dapat di luar. Kalau di dalam, kamu berada di bawah ketiak ibumu, keluargamu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Ya. Bagi saya filosofi merantau itu membuat saya bisa lebih mandiri, membuat saya bisa lebih menyesuaikan diri dengan beradaptasi dengan baik dan sebagainya. Jadi ini juga mempengaruhi penugasan saya dimanapun sebenarnya. Saya Dirjen Oda. Ya. Dirjen Oda itu kita mengorkestrasi daerah, sisi kelembagaannya, kepegawaiannya, kemudian regulasinya, dan juga evaluasinya. Dan kita harus paham bagaimana mengorkestrasi itu dengan baik. Jadi memang penting bagi kita untuk coba keluar dari zona nyaman. Saya ingin katakan banyak orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Ya, mungkin di daerahnya banyak sumber daya alam, banyak uang, tidak mau keluar. Padahal konteks keluar itu adalah proses belajar. Seperti pantun yang tadi saya sampaikan. Karato madang di hulu, berbuah berbunga belum. Merantaulah anak muda dahulu, di rumah berguna belum. Siap. Nah Pak, ini menarik. Pak dari Jakarta sempat ke Mamuju, Ya. sempat ke Kaltim. Itu apa ya? Secara
kehidupan sosial kan berbeda-beda, Ya. kebiasaan. Ya. Nah itu kan punya tantangan berbeda juga menghadapi mereka. Saya bersyukur saya nggak pernah mau memilih bertugas di kampung halaman. Oke. Saya berasal dari salah satu kabupaten namanya Dharmasraya. Dan ketika ditawarkan saya pulang kampung, saya mau. Saya ingin mencoba bertugas di daerah-daerah menurut saya ada tantangannya. Iya. Saya belajar beradaptasi. Nah itu kenapa ketika saya sudah mencoba langkah-langkah seperti itu, ketika saya tugaskan ke Mamuju, Sumbar, tugaskan ke Kaltim, alhamdulillah saya bisa menyesuaikan. Bahasanya orang kampung saya itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berdiri, disitulah adat dan istiadat lokal harus kita. Ada perbedaan pola menghadapi orang nggak Pak? Sama orang Sulawesi, sama orang Kaltim gitu? Kuncinya petakan dulu. Hormati ada istiadat orang lain. Oke. Karena satu daerah lain lubuk, lain ikannya, ya kan? Lain padang, lain belalangnya. Jadi artinya tidak sama. Jangan pendekatan simetris. Jangan kita punya kekuasaan, kemudian kita gunakan kekuasaan kita sama, tidak bisa. Karena kekuasaan itu kan belum tentu tepat digunakan dengan orang. Jadi pendekatan asimetris itu sangat mewarnai saya. Saya belajar dari guru saya dulu. Ya, ada guru saya yang selalu mengajarkan saya tentang bagaimana pentingnya memetakan dulu. Kemudian dari peta kita akan tahu bahwa ada kondisi yang tidak sama. So, setelah itu kamu juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Berarti beliau ini yang menjadi sosok penting. Ya. Pak, selama perjalanan Bapak termasuk sampai ke Kaltim, sampai membawa Kaltim yang saya sudah bagus, ada nggak keputusan yang Bapak ambil selama di Kaltim? Ya, saya itu sangat care dengan environmental. Bagi saya, salah satu permasalahan yang dihadapi Kaltim depan adalah deforestasi yang demikian besar, kerusakan lingkungan yang demikian besar akibat masifnya pertambangan dan juga perkebunan, sehingga itu merubah watak banyak orang di sini, kita semua ya, watak yang menurut saya sangat instan, ya cepat dan tidak mau ngambil risiko. Mereka yang bercocok tanam dengan sawit itu paling enak karena risikonya kecil. Ya. Kemudian juga bertambang itu enak karena tinggal gali-gali dapat uang langsung jual. Tapi bagi saya nilai tambahnya tidak ada. Yang berat itulah bagaimana merubah mindset berpikir. Kita berterima kasih kita punya tambang, kita berterima kasih kita punya berkebun. Tetapi juga ingat, kita juga harus mendorong ketahanan pangan. Saya selalu katakan indeks ketahanan pangannya Kaltim itu cukup tinggi, 79,29. Tetapi dari 3 komponen pembentuknya, mulai dari ketersediaan, aksesibilitas, sehingga pemanfaatan, kita jauh rendah di sisi ketersediaan. Artinya produktivitas kita di sisi pangan rendah. Mungkin ya kita punya uang, karena ada tambang, ada perkebunan. Tetapi bagi saya untuk jangka panjang, long term, ini tantangan terbesar bagi saya. Pertama Bapak menjabat di Kaltim, kesan apa sih yang pertama kali Ibu kesannya? Saya sangat terkesan dengan masyarakatnya. World Cup menerima kemajemukan karena memang setelah saya lihat komposisi penduduknya ternyata memang 30% itu Jawa, 10% 10% ada Kutai, kemudian juga ada Banjar 10% juga, dan Dayak 10%, kemudian 9% Kutai 10%, Banjar 10%, Jawa 30%, dan Dayak 9%. Sisanya bervariasi. Artinya kita berada di masyarakat yang sangat majemuk, yang sangat menerima perbedaan. Nah ini kekuatan Kaltim yang menurut saya positif. Itu yang membedakan Dayak. Nah sebagai PJ Gubernur Kaltim, apalagi bukan ini saja. Ya, insyaallah 3 hari lagi. 3 hari lagi. Benar-benar di ujung udah. Ya. Iya. Kira-kira apa hal yang ingin bisa Bapak kerjakan dan bisa sangat tertarik? Saya mungkin masih agak tertah dalam rangka mengorkestrasi SKPD untuk merumuskan kinerjanya itu yang tangible.
kinerjanya yang terukur. Saya lihat masih banyak output itu outputnya adalah indeks gitu. Padahal kita ingin mengukur dari 21 triliun dana yang dimiliki oleh Kalimantan Timur yang tersebar kepada seluruh OPD, ya, termasuk juga Satwa. Kita melihat berapa sih dana itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat, outputnya, jalannya berapa panjang. Di beberapa OPD itu nampak terukur, tapi beberapa OPD itu masih bahasanya adalah bahasa yang sangat ngawang. Bagi saya ini tantangan ke depan. Memastikan capaian-capaian dari OPD-OPD itu terukur secara jelas. Kalau tidak, ya kita akan selalu dikatakan oleh banyak orang tidak kelihatan, dananya besar. Bagi saya ini tantangan yang mungkin menjadi PR yang harus orkestrasi dengan baik. Apalagi begitu Pak Presiden Prabowo dan Presiden Gibran melakukan efisiensi. Efisiensi kenapa? Yuk, artinya uang yang ada itu harus dipastikan memiliki multiplier efek terhadap pelayanan dasar masyarakat. Nah, pertanyaannya, apa itu pelayanan dasar masyarakat? Kesehatan, pendidikan, gitu ya. Kemudian pemukiman, prasarana umum, kemudian transit, dan juga sosial. Kita ingin lihat seperti anak penyakit khusus atau penyandang masalah kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kan nggak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri. Mereka harus berkolaborasi dengan kabupaten kota, karena kabupaten kota yang punya wilayah. Bagi saya orkestrasi ini yang jadi persoalan. Nah ini Pak, ini kan kita sedang lagi membangkitkan, ya itu merupakan kebanggaan tentang menurut Bapak dari sudut pandang Bapak ini hal penting apa yang harusnya dikerjakan oleh nanti untuk mengawal pembangunan. Bagi saya harus tabayun dulu dengan otorita OKK. Duduk bersama, tabayun, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah provinsi, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah kabupaten kota yang ada di sekitar IKN, dan apalagi dengan efisiensi ini tentu alokasi dana di IKN berkurang. Nah, inilah peran pemerintah provinsi bersama kabupaten yang ada sekitarnya memberikan support. Ingat, IKN itu sudah berkontribusi besar terhadap Kaltim. Kemarin pertumbuhan ekonomi Kaltim itu didongkrak oleh pembangunan infrastruktur yang cukup besar di IKN. Nah, bagi saya selalu mengatakan IKN itu membawakan berkah bagi ekonomi Kaltim. Lihat saja lah, sekarang hotel-hotel penuh berdatangan. Nah, sekarang bagi saya kita harus mendorong sebuah grand strategi. Ya. Itu kenapa kita membuat blueprint tentang pembangunan di area-area penyangganya IKN. Sudah kita kerjasamakan dengan GIZ, ya, mudah-mudahan selesai, dan itu bisa menjadi benchmarking bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota bagaimana cara mengalokasikan dukungannya kepada impor. Nah, ini kan Pak Mo sudah melihat kondisinya seperti apa, potensi-potensinya seperti apa. Dari pandangan Bapak, sektor-sektor apa saja yang butuh segera Polres Pak butuh segera untuk dikerjakan agar bisa lebih berkembang. Ketahanan pangan. Saya bilang tadi, indeks tadi menunjukkan itu bagaimana tingkat produktivitas pangan kita masih rendah. Memang kita akui tulang-tulang untuk ketahanan pangan itu harus dibangun. Contoh, irigasinya, ketersediaan airnya, pupuk yang berkualitas. Kadang-kadang ironi ya Pak saya. Kita punya satu perusahaan terbesar pupuk Kaltim. Tetapi kendala kalau kita tanya di lapangan, itu masyarakatnya sering tidak mendapatkan pupuk. Nah, ini ada problem di sisi distribusi. Nah, bagi saya, siapa yang diberikan ruang untuk mendistribusikan pupuk? Ya pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Makanya penting, bagi saya duduk bersama. Nah, disinilah pentingnya data. Makanya saya meng-create kebijakan data desa presisi untuk memastikan berapa sih luas lahan yang ada di semua daerah. Contoh kayak di PPU, lahannya cuma ada 8.000 sekian hektar. Ya, apakah yang butuh pupuk yang besar sekali? Kalau ada pupuk yang lebih berarti ada permainan di dalamnya. Nah, ini dipahami nggak oleh para pengambil kebijakan? Itu loh.
Atau contohnya, saya contohkan karena saya sudah memetakan dengan jelas ke Penajam Pasir Utara. Itu coba lihat RT RW-nya. Yang awal dulu ya, hanya 2% digunakan untuk pemukiman, industri, dan pusat pemerintahan. Hanya 2% dan 1%. Sisanya apa? Hutan dan kebun sawit. Bagaimana kita membuat kebijakan mengundang investor kalau hanya 2%? Di mana mereka akan berinvestasi? Artinya, pemerintah Kabupaten PPO harus segera merevisi RT RW. Perbesarlah ruang untuk perdagangan, pemukiman, dan pusat industri. Sehingga orang masuk ada tanah buat mereka. Oh, sekarang tidak. Ya, hanya 2%. Saya berharap pemerintah Kabupaten dan DPRD sudah melakukan perubahan. Saya sudah ingatkan dulu awal-awal ketika masih Pak PJ Gubernurnya Pak Markut. Segera revisi RT RW-mu, kalau tidak PPU tidak akan berkembang. Itu juga terjadi di Kaltim. 15,2 juta hektar tanah Kaltim. 5,1 hektar itu diberikan konsesi kepada pertambangan. 3,4 juta hektar kepada perkebunan. Berarti sudah 8, sekian hektar. Tinggal lagi berapa? Tinggal 7 juta hektar. Belum lagi itu perumahan untuk dan lain-lain sebagainya, infrastruktur kecil. Makanya kita kemarin meminta tolong benahi tata ruang lagi. Buka ruang-ruang industri pertanian, ruang-ruang bagi pengembangan pertanian. Makanya saya kemarin mendorong para pemegang konsesi bahwa ya berkontribusi sama kita juga, bro. Lahan-lahan yang sudah selesai Anda garap, ya kembalikanlah ke Provinsi Kaltim agar kita konversi menjadi untuk lahan. Itu kenapa kemarin saya mulai melaksanakan pertanian di Ekstambang, menunjukkan kepada mereka bisa kok ditanam. Benar. Dan kalau mau lihat, saya sudah punya contoh. Iya, jadi Pak Akmal ini kan sangat konsen sama pertanian, karena saya dengar juga bikin greenhouse, Pak ya. Ya, semua Bahkan sekolah sudah menghasilkan, Pak ya. semua sekolah saya wajibkan kemarin untuk punya greenhouse. Walaupun tidak semua sekolah ya. Iya. Tapi rata-rata masih berputar di buah. Saya ingin mendorong sayur sebenarnya sayur, Pak. dan cabai. Iya. Tapi sekali lagi, tentu nggak mungkin saya sendiri. Kepala Dinas Pertaniannya harus mengorkestrasi dengan baik. Bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan. Bekerja sama dengan Pertanian dan juga Perindak. Agar produksinya nanti bisa diterima dan dipasarkan di Kaltim. Oke, Pak, ini agak pribadi dikit karena kalau sudah dari kinerja Bapak ini kan butuh tenaga yang harus fit terus nih. Apalagi saya dengar kemarin Bapak sempat dayung sampai 1,5 jam, Pak. Oh iya, di Di Maratua ya. Iya. Di Maratua. Nah, kalau seandainya Bapak punya waktu luang bersama keluarga, biasa menjadi habis di rumah. Ya, kalau sama keluarga mereka nonton. Kalau malas keluar kita nonton Netflix. Sama aja berarti. Karena kan quality time. Kualitas. Saya juga sadar waktu saya tidak terlalu banyak untuk keluarga. Karena berkaitan dengan hobi saya tadi. Iya. Hobi saya kan kerja. Nah, itu. Karena hobi saya kerja, ya akhirnya kadang-kadang keluarga terabaikan. Iya. Tapi kita masih tetap komunikasi. Siap. Makanya mungkin banyak orang melihat, kok Pak PJ jarang kelihatan ibu ya, jarang kelihatan anak-anak ya. Ya karena anak-anak saya kerja, Iya. istri saya juga kerja. Kami bekerja semua. Betul. Ya itu. Tapi ada momen Pak di mana ketemu? Oh pastinya, Pasti ada ketemu sebentar. quality time. Ya, quality time ya. Ya, Pak, kalau Bapak menggambarkan Kaltim ini dalam 3-5 kata itu kira-kira Sangat berpotensi lebih baik. Maju, sangat berpotensi. Oke, Pak. Ini Pak Adit dari pengalaman Bapak dulu ya. Jadi pengalaman Bapak selain ini tadi, itu gubernur terpilih selain soal pertanian tadi, bidang apa lagi harus segera dibenahi di Kaltim? Pastinya adalah tentunya pertambangan ya, karena potensi kita ada pertambangan. Kita berharap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pusat berkaitan dengan persoalan tambang-tambang. Kita tahu teman-teman Jatam, ingatkan saya Pak PJ, ada 168 titik tambang ilegal. Sesungguhnya itu di luar pemegang konsesi. Tetapi kan kita nggak tahu kemana perginya
tambang ilegal nih, siapa yang beli barang itu? Bisa nggak penambang ilegal menjual barangnya langsung ke luar negeri? Nggak bisa. Bisa nggak yang melakukan holding kecil-kecil tuh menjualnya langsung ke? Nggak bisa, Pak. Kayaknya sudah pekerjaan rumah lama. Nah, artinya oleh karena ini adalah PR bersama, saya tidak mau menyalahkan siapa. Siap. Maksud saya PR terberatnya ke depan tuh ya ini. Ya, gitu. Kita juga nggak bisa melarang masyarakat menggali tanahnya sendiri. Ya, jujur. Dan itu bukan kewenangan kita di pemerintah provinsi. Cuma kalau dia melanggar, menimbulkan pencemaran, provinsi langsung. Pertanyaannya, si provinsi kuat juga nggak? Iya. Ya. Karena di dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang tentang lingkungan hidup ada ruang itu. Cuma saya udah berkali kasih tahu, ayo inspektur lingkungan hidup, periksa. Nah, ini kan nggak mudah. Kita juga tahu siapa yang bermain itu. Tanpa harus tersebut orangnya. Tidak perlu, Pak. Ini persoalan. Iya, oke. Pak, mungkin bisa kasih closing statement untuk film. Ya, insya Allah ke depan Kaltim memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sistem, kepegawaian, fiskal yang sangat bagus. Ya. Kita berharap sumber daya yang besar itu belum tentu akan efektif tanpa ada komunikasi dan kolaborasi yang baik. So, ke depan orkestrasi melalui komunikasi dan interaksi yang baik di antara semua pihak stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, menjadi hal penentu keberhasilan Kalimantan. Siap. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Maulid atas waktunya. Ya. Oke. Pemirsa Media Kaltim, demikian perjumpaan kita dengan Pak PJ Gubernur Kalimantan Timur Pak Amal Mali yang sebentar lagi sudah mengakhiri masa jabatannya. Ya. Dan beliau kayaknya aktif lagi di Kemendagri. Di Kemendagri lagi, aktif lagi. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.